Cerita dilanjutkan. Novel audio Pagoda Pancer yang ke-143. Novel fiksi sastra dan bela diri. Bersama suara serak. Di zona perang macan putih, pertempuran yang menentukan dimulai. Xiao Nunu dan Si Fengmian, sebagai pemegang dua rekor kemenangan lengkap di zona perang macan putih, seperti lawan yang ditakdirkan. Dan reuni, langit pedang pemakaman, dan pedang surgawi, lebih seperti kehendak dewa. Master generasi pertama dari Sekte Piao Miao pernah meninggalkan tanah suci gudang abadi dengan pedang di punggungnya. Dia diusir dari rumah pedang Sen Yao, dan pedang pemakaman langit juga disingkirkan. Pada awalnya, dia dianggap sebagai pecundang. Pedang pemakaman langit disebut pedang pecundang. Sekarang, Xiao Nunu naik panggung dengan pedang dan bertarung melawan penerus pedang langit. Semua penonton seakan menyaksikan duel kendo yang terkubur bertahun-tahun. Ding, ding, ding. Baris demi baris pedang Qi yang menembus permukaan bumi menyerang secara diagonal di depan Si Fengmian. Pedang langit di depan Si Fengmian seperti atasan biru, dan semua pedang Qi itu jatuh ke tanah, terkejut hingga berkeping-keping. Si Fengmian mensibir, "Itu masih belum cukup. Kekuatanmu tidak cukup untuk aku perhatikan. Ada begitu banyak kata-kata yang tidak masuk akal. Apakah kamu perlu mengandalkan akumulasi kata-kata yang tidak masuk akal untuk melepaskan kekuatanmu?" Dari telapak tangan Xiao Nunu. Wow, kekuatan pedang yang agung menyebar seperti air pasang. Di belakang Xiao Nunu, susunan pedang yang luar biasa terbentang. Berguling dengan suara angin dan guntur, pedang pemakaman langit menyemburkan ribuan cahaya yang menggelegar. 7 gaya pemakaman langit, mengguncang angin dan awan, mematehkan guntur. Teknik pedang pemakaman langit, telah ditingkatkan lagi. Xiao Nunu menggunakan pedangnya, dan kekuatan pedang yang menakutkan itu seperti duri cahaya indah yang menembus guntur. Cahaya luar biasa terpantul di mata semua penonton. Detik berikutnya, energi pedang seperti duri merobek aliran udara di depannya, dan kemudian menghantam pedang langit di depan Si Fengmian dengan keras. Dengan kekuatan besar, dampaknya memekakkan telinga. Pada tahap terakhir, energi pedang meleduk. Ekspresi semua penonton berubah, dan banyak orang terguncang oleh dampak yang kuat. Energi pedang juga meleduk di depan Si Fengmian. Pedang Chang Qiong tiba-tiba berhenti bergerak saat perisai pedang Si Fengmian hancur. Xiao Nunu mencabut pedangnya dan bergegas menuju Si Fengmian. Qiang. Pedang pemakaman langit melesat ke arah lawan seperti seberkas cahaya dan listrik. Kecepatan Xiao Nunu sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa menangkap bayangannya. Ketika semua penonton bereaksi, pedang pemakaman langit telah mencapai mata Si Fengmian. Mata Si Fengmian memantulkan ujung tajam pedang pemakaman langit. Tapi saat ini, Si Fengmian menunjukkan senyuman mencemooh. Qiang. Tiba-tiba, Si Fengmian memutar pergelangan tangannya dan mengangkat pedangnya ke depan. Detik berikutnya, dinding spiritual berwarna biru langit memblokir serangan pedang pemakaman langit. Xiao Nunu tiba-tiba merasakan lengannya gemetar dan telapak tangannya mahtei rasa. Pedang pemakaman langit berdampak pada dinding spiritual, membuatnya sulit untuk maju bahkan setengah inci. Pedang langit, saatnya menunjukkan keunggulannya. Kata-kata itu jatuh. Bang! Ruang berguncang. Kekuatan pedang meletus, pedang langit meledukkan gelombang pedang biru yang indah, dan memotong 100 meter di sepanjang meja. Xiao Nunu segera terlempar ke belakang puluhan meter oleh jurang yang panjang. Kemudian, Si Fengmian memandang Xiao Nunu dengan jijai. Formasi pedang surgawi. Qiang. Pedang yang mengejutkan itu meraung, menjengkelkan sampai ke tuling. Tiba-tiba, dengan Xiao Nunu di depan sebagai pusatnya, formasi misterius benar-benar terbuka di tanah. Formasi ini rumit, saling terkait, dan luar biasa. 4 karakter besar tiba-tiba muncul di 4 arah formasi. Chang, kubah, pedang, formasi. Xiao Nunu sedang dalam formasi pedang dan tiba-tiba merasakan tekanan yang tak terlihat. Si Fengmian berkata, "Setelah mempelajari teknik pedang pemakaman langit, inilah saatnya bagi Anda untuk mengalami formasi pedang surgawi." Setelah mengatakan itu, pedang surgawi terbang dari tangannya dan melesat dengan cepat. Qiang, Qiang, Qiang. Selama gerakan, pedang langit dengan cepat membedakan dari 1 pegangan menjadi 9. Xiao Nunu kemudian mengayunkan pedang pemakaman langit. Ding, ding, ding. Pedang terbang itu terlontar satu demi satu.
Beberapa pedang terbang ke langit, dan beberapa menghambur ke bumi. Setelah 9 pedang terbang itu terbang menjauh, Xiao Nunu bergerak dan melaju menuju si Feng Mian. Namun, Xiao Nunu baru mengambil beberapa langkah ke depan ketika tiba-tiba terdengar suara, ledukan, dan beberapa bayangan pedang biru terbang dari tanah. Ekspresi Xiao Nunu sedikit berubah, dan dia mengayunkan pedangnya untuk menyerang lagi. Ding, ding, ding. Pedang terbang ini terpental lagi, tapi di detik berikutnya, beberapa bayangan pedang lagi meluncur ke dalam kehampaan. Hah! Xiao Nunu terus melawan dengan pedangnya. Tapi saat dia memblokir bayangan pedang putaran kedua, beberapa energi pedang mengalir dari sudut lain. Wosh, 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 ding, ding, ding. Pedang terbang itu berubah dari pedang langit, satu pedang mengikuti yang lain, dan yang lain mengikuti yang lain, tidak menyisakan waktu bagi Xiao Nunu untuk bernapas. Kapanpun Xiao Nunu ingin keluar dari formasi pedang surgawi, serangan pedang surgawi akan menjadi lebih ganias. Semua penonton menyaksikan adegan ini, dengan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Apakah ini formasi pedang surgawi dari rumah pedang Shen Yao? Hanya dengan melihatnya saja bisa membuat orang merasa tercekik. Orang lain mengikuti dan berkata, sungguh menyesakkan. Jika kita berada di dalam, mungkin hanya perlu beberapa pukulan sebelum kita dihantam ke dalam saringan. Daripada beberapa pukulan, paling banyak 1 atau 2, dan kita akan mati. Dalam formasi, tidak ada yang berani berdiri dan menyangkalnya. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka bisa bertahan dalam formasi pedang langit. Dalam formasi pedang, bayangan pedang yang berbeda dari pedang langit saling bersilangan, seperti sinar cahaya tajam yang bergerak ke atas dan ke bawah serta terjalin ke kiri dan ke kanan. Sekali terkena, cahaya apapun, akan berakibat sangat fatal. Adegan seperti ini, hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang tidak bisa menahan keringat untuk Xiao Nunu. Aku gugup. Guan Rengui menyeka keringat di telapak tangannya dan berkata, Xiao Nunu akan menjadi semakin pasif jika dia terus seperti ini. Jiang Jinyu di sebelahnya mengerutkan kening, dan dia tidak bisa menahan diri bertanya. Mengapa? Guan Rengui berkata, karena kekuatan formasi pedang surgawi semakin kuat, maka Xiao Nunu tidak mampu menembus formasi pedang dan mungkin dimakan hidup-hidup. Mendengar ini, Jiang Jinyu ada sedikit tanda kesungguhan di wajahnya. Meskipun dia dan Xiao Nunu belum bertemu secara resmi, mereka berdua berasal dari Donghuang. Jiang Jinyu juga salah satu dari sedikit orang yang berharap Xiao Nunu bisa menang. Apakah seni pedang pemakaman langit lebih kuat? Atau apakah formasi pedang surgawi lebih kuat? Guan Rengui menggelengkan kepalanya, itu tidak jelas, tapi pedang surgawi dan pedang pemakaman langit dulunya adalah salah satu dari 4 pedang terkenal dari istana pedang Shen Yao. Keduanya adalah senjata dengan level yang sama. Kamu, apakah kamu bercanda? Tidak. Pedang pemakaman langit adalah senjata kekaisaran tingkat menengah, dan Xiao Nunu meningkatkannya untuk mencapai senjata kekaisaran tingkat menengah. Kekuatan pedang langit jelas jauh lebih kuat daripada pedang pemakaman langit. Jiang Jinyu, bagaimanapun juga, adalah seorang jenius dari Kaisar Ji Sekte di Tanah Air Timur. Dia masih tahu tentang pedang pemakaman langit dari Sekte Piao Miao. Selama periode Sekte Piao Miao, pedang pemakaman langit hanya dapat dianggap sebagai senjata suci berkualitas tinggi. Bahkan bukan senjata kekaisaran. Beberapa waktu lalu, Xiao Nunu dan Dan Xinghao, murid Master Jia Xiu, berduel di bidang pemurnian senjata dan meningkatkan pedang pemakaman langit menjadi senjata kekaisaran kelas menengah. Namun meski begitu, Sky Sword masih lebih kuat dari Sky Burial Sword. Tidak heran jika beberapa orang tidak mau percaya bahwa pedang pemakaman langit adalah salah satu dari 4 pedang terkenal di rumah pedang Shen Yao. Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Guan Rengui menjelaskan, itu adalah pedang pemakaman langit saat ini dari masa lalu, tapi itu sangat kuat. Benarkah? Tentu saja, pedang pemakaman langit saat ini telah banyak melemah. Pada puncaknya, kekuatannya adalah jauh lebih dari itu. Pedang pemakaman langit saat ini telah banyak melemah pada puncaknya, kekuatannya jauh lebih dari itu. Jiang Jinyu bahkan lebih terkejut lagi ketika dia mendengar apa yang dikatakan pejabat Gui. Kalau begitu, bukankah Xiao Nunu akan dirugikan? Guan Rengui menjawab,
menderita kerugian pastinya merupakan kerugian, tapi coba pikirkan, di mana dia mengambil keuntungan. Hah, menderita kerugian dalam hal wilayah, kehilangan peringkat, kehilangan senjata. Ini adalah semua terkait dengan kekuatan, kesenjangannya. Jadi menurutmu Xiao Nunu akan kalah? Jiang Jinyu bertanya. Guan Rengui mengangkat bahu dan merentangkan tangannya, itu tidak benar. Bagaimanapun juga, aku masih memiliki separuh kepercayaanku padanya. Guan Rengui bertanya, apa? Apakah menurutmu Xiao Nunu akan menang? Yah, bagaimanapun juga, dia adalah orang dari Dong Huang, aku harus mendukungnya. Oke, paling bawah sama sekali. Kekuatan si Feng Nian ada di depan matanya. Sebagai siswa, tingkat Tiansu, teratas dari Akademi Suci Abadi Fana, dan murid langsung dari penguasa Istana Pedang Shenyao, si Feng Nian dapat dianggap sebagai yang terpilih. Memang bukan tugas mudah bagi Xiao Nunu untuk mengguncang lawannya. Di atas panggung, bang, 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 satu demi satu pedang terbang menghantam di depan Xiao Nunu. Pedang pemakaman langit terus bertabrakan dengan mereka, dan kemudian meledukkan lapisan energi. Meskipun pertahanan Xiao Nunu kedap air, dia tetap tidak bisa lolos. Keluarlah dari formasi pedang langit. Wosh, wosh, wosh. Energi pedang terpisah dari pedang Changqiong saling bersilangan, dan jangkauan gerakan Xiao Nunu terus-menerus dikompresi. Di luar formasi pedang, si Feng Nian mengganti segelnya. Di bawah kendalinya, bayangan pedang biru berubah menjadi berbagai lintasan, benar-benar membuat Xiao Nunu tidak punya kesempatan untuk bernapas. Seiring berjalannya waktu, kekuatan formasi pedang Changqiong menjadi semakin kuat. Semakin banyak bayangan pedang yang dibedakan dari pedang langit. Melihat dari kejauhan, sepertinya ratusan bayangan pedang terbang di luar Xiao Nunu. Apakah ini batasmu? Aku belum mengerahkan kekuatanku. Si Feng Nian mensibir. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang di tahap kemenangan yang menentukan berubah. Ini belum berhasil. Seberapa kuat si Feng Nian? Sejauh mana kita dapat benar-benar mengerahkan kekuatan kita? Pedang pemakaman langit di tangan Xiao Nunu menari dengan sangat cepat. Cincin energi pedang menyapu seluruh dunia. Tidak peduli dari arah mana pedang terbang itu datang, selama pedang itu berada dalam jarak 1 meter dari Xiao Nunu, mereka akan ditolak. Ding, ding, ding. Mata Nunu, percikan dan hujan api, kegembiraan yang tak ada habisnya. Xiao Nunu menanggapi ejekan si Feng Nian begitu saja. Kalau begitu gunakan seluruh kekuatanmu. Tingkat serangan ini tidak akan berpengaruh padaku. Si Feng Nian tersenyum menghine, tidak perlu menggunakan seluruh kekuatanmu. Tapi kamu bisa menggunakan 3 poin dari kekuatan. Saat kata-kata itu jatuh, 10 jari si Feng Nian berubah menjadi segel. Formasi pedang surgawi pedang jatuh ke sungai. Dentang, dentang, dentang. Tiba-tiba, ribuan nyanyian pedang muncul dalam formasi pedang. Dalam sekejap, semua pedang terbang membubung ke langit, dan kemudian berkumpul di kehampaan, seperti sungai biru. Menyaksikan pemandangan ini, hati semua orang di luar tempat tersebut menegang. Si Feng Nian akan menggunakan gerakannya yang kuat. Kalau begitu Xiao Nunu dalam bahaya. Dalam waktu sesingkat itu, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan. Sudah terlambat untuk mengatakannya itu, tapi itu sangat cepat. Sungai pedang biru itu seperti naga dari langit. Umumnya, dia terjun langsung ke arah Xiao Nunu. Sambil bergerak, semua bayangan pedang berkumpul dan tiba-tiba berubah menjadi pedang raksasa berwarna biru langit yang panjangnya lebih dari 1 kilometer. Bas! Ruang berguncang dengan keras, dan pedang raksasa setinggi 1000 meter itu menembus langit, meletus dengan kekuatan Membun Nih yang mengerikan. Seperti yang dipikirkan semua orang, waktu si Feng Nian berangkat ke Xiao Nunu terlalu singkat, bahkan dikatakan bahwa dia tidak memberi Xiao Nunu waktu untuk bernapas sama sekali. Formasi pedang langit adalah formasi pembunihan yang sangat menakutkan. Di bawah pengaruh yang terus-menerus, kekuatan lama Xiao Nunu hilang, tetapi tidak ada waktu untuk mengumpulkan kekuatan baru. Ini adalah titik dominan dari formasi pedang langit. Ini tidak akan memberi Anda kesempatan untuk melakukan serangan balik, itu hanya akan terus meningkatkan intensitas serangan. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu segera melepaskan kekuatan badan emas kuno dan memanggil pakaian suci kuno. Wow! Cahaya keemasan bersinar di mana-mana, seperti matahari,
dan Xiao Nunu tiba-tiba ditutupi dengan baju besi suci emas yang mempesona. Di luar baju besi suci, guntur dan api masih ada, dan sepasang sayap suci emas di belakangnya bahkan lebih indah. Kemudian, sayap suci emas di belakang Xiao Nunu terlipat ke depan, membentuk perisai khusus. Saat berikutnya, pedang raksasa biru itu menghantam Xiao Nunu dengan keras. Dalam sekejap, energi pedang melonjak dan langit dan bumi berguncang. Kekuatan pedang yang tak terhentikan itu seperti banjir yang meletus, menyapu ke segala arah. Platform pertempuran besar yang menentukan itu retak dengan cepat. Hanya dalam sekejap mata, bekas luka yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh platform. Kekuatan pedang langit sungguh luar biasa. Semua penonton terkejut dan mundur. Ketika para pejabat kembali, ekspresi Jiang Jinyu tidak bisa tidak berubah. Ini sangat kuat. Guan Rengui tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jiang Jinyu tidak berkata apa-apa, matanya tertuju pada tempat kekuatan pedang itu meleduk. Pada saat ini, Xiao Nunu sudah tenggelam dalam energi pedang yang agung, dan sosoknya sama sekali tidak terlihat. Namun, sebelum semua orang bisa menebak apakah Xiao Nunu telah menangkap pedangnya, pemandangan yang lebih kejam terjadi. Aliran udara putih yang mengguncang bumi terlihat mengalir deras. Hoa! Dengan suara, si Feng Nian melintas ke dalam kehampaan seperti hantu. Dia melihat ke bawah dari posisi tinggi, dan aliran udara putih seperti satin menyatu, dan kemudian di langit di belakangnya, bayangan harimau putih yang sangat besar muncul. Di depanku, kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Aku salah dalam pertempuran ini. Aku seharusnya tidak mengharapkan apapun dari orang yang memegang pedang pecundang. Setiap kata si Feng Nian penuh dari penghinaan dan ejekan. Petir dan guntur bergemuruh di langit. Bayangan harimau putih sebesar gunung. Saat melihat pemandangan ini di depan mereka, ketakutan semua orang terhadap si Feng Nian berlipat ganda. Itu teknik Kaisar Macan Putih kuno. Sudah berakhir. Orang bernama Xiao itu sudah selesai. Teknik Kaisar Macan Putih kuno muncul kembali, dan si Feng Nian perlahan mengangkat kaki kanannya. Di saat yang sama, harimau putih besar di langit di belakangnya juga mengangkat kaki kanannya. Satu orang dan satu harimau, gerakannya hampir sama. Tidak ada perbedaan antara kamu dan semut-semut itu. Harimau putih menginjak segel langit. Harimau putih besar di belakangnya juga melangkah ke udara dengan satu cakar. Terdengar suara keras, mengejutkan ribuan mil jauhnya. Kekuatan tendangan yang menakutkan menggeliat antara langit dan bumi, dan cetakan kaki harimau putih besar muncul di panggung yang menentukan. Tiba-tiba, aliran udara meleduk, dan gelombang kejiut yang megah dan mendominasi melanda ke segala arah. Tendangan ini adalah bumi nyaring. Semua orang yang hadir akan terjatuh ke tanah. Orang-orang yang telah mundur cukup jauh mundur lagi. Karena takut terkena dampak secara tidak sengaja. Sebelum kekuatan tendangan pertama hilang, si Feng Nian melancarkan serangan kedua. Harimau putih menginjak segel langit serangan kedua. Cakar besar harimau putih itu menginjak kehampaan lagi. Pukulan ini menyebabkan situasi berubah warna. Feng Yuntai di bawah sekali lagi menahan benturan yang sangat besar. Kekuatan yang sangat sombong meleduk, permukaan meja retak, dan posisi di mana Xiao Nunu diledukkan ke bumi, dan ruang terdistorsi. Dalam kehampaan, si Feng Nian yang merendahkan tersenyum lebih bangga. Hahaha, semut adalah semut, bagaimana kamu bisa mendapatkan perintah macan putih? Kemudian, si Feng Nian mengambil waktu dan mengangkat kaki kanannya untuk ketiga kalinya. Harimau putih besar di langit di belakangnya juga mengangkat cakar raksasanya untuk ketiga kalinya. Fluktuasi energi yang mengerikan berkumpul dengan cepat, dan angin serta guntur bergulung di langit, seolah-olah bencana akan datang. Tidak bagus. Ekspresi Guan Rengui di luar lapangan berubah lagi dan lagi. Jika ini terus berlanjut, Xiao Nunu akan mati. Namun, apa yang si Feng Nian gunakan saat ini adalah teknik Kaisar Macan Putih kuno. Kekuatan ini bukanlah masalah kecil. Jiang Jinyu mengerutkan kening. Meskipun keduanya cemas, tidak ada cara untuk campur tangan dalam situasi ini. Semua penonton menunjukkan rasa takut. Terlalu kuat. Si Feng Nian benar-benar bukan sesuatu yang bisa diguncang oleh orang biasa. Ya, untungnya, aku tidak memprovokasi dia. Dengan tendangan ini, Xiao Nunu akan mati atau terluka. Kemudian, pada saat ini, bang. Di panggung terakhir, cahaya keemasan tiba-tiba muncul.
Energi emas yang sangat besar menyapu. Semua orang terkejut. Itu, dia belum jatuh. Ketika pejabat itu kembali, murid-murid Jiang Jinyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Dalam aliran udara yang kacau, sosok Xiao Nunu muncul kembali di hadapan semua orang. Pada saat ini, kain suci kuno di badan Xiao Nunu telah rusak, dan bahkan sepasang sayap suci emas di belakangnya pun patah. Xiao Nunu memiliki banyak bekas luka di badannya. Ada juga darah yang tumpah di antara jari-jari tangan kanan yang memegang pedang pemakaman langit. Namun meski begitu, mata Xiao Nunu masih sangat tegas. Bas-bas. Sementara semua orang tercengang, energi spiritual langit dan bumi di segala arah diam-diam menjadi sangat kacau. Kekuatan spiritual dalam jumlah besar, seperti ratusan sungai yang menyatu, berkumpul menuju tahap yang menentukan. Segera setelah itu, 5 karakter, Desolate, secemerlang cermin perak tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu. 5 baris karakter, Desolate, seperti meja putar, digantung di belakang Xiao Nunu dan berputar searah jarum jam. Saat 5 rune perak berputar, energi spiritual langit dan bumi yang perkasa mulai melonjak. Di saat yang sama, tendangan ketiga si Feng Nian jatuh dengan keras. Berjuang sampai mati. Harimau putih menginjak segel langit, 3 serangan. Xiong Shen melangkah maju dengan kaki di udara, dan bayangan harimau putih besar mengikutinya dengan cakarnya yang tajam. Kekuatan tendangan ini melampaui 2 tendangan sebelumnya. Saat cakar raksasa harimau putih jatuh, gelombang luar angkasa menyebar menjadi lingkaran riak air. Pada saat yang sama, 5 karakter, Desolate, di belakang Xiao Nunu semuanya berubah menjadi api spiral dan menembus lengan kiri Xiao Nunu. Wow! Tiba-tiba, semuanya berguncang, udara terbakar, dan seluruh lengan Xiao Nunu dipenuhi energi manik yang mirip dengan naga bertanduk. Ribuan helai energi menembus permukaan lengan, tampak sangat mendominasi. 8 tinju ilahi yang sunyi. Dengan teriakan keras, Xiao Nunu meninju ke atas. Kekuatan besar, seperti naga yang muncul dari laut, atau meteorit yang menghantam langit, bergegas menuju cakar harimau putih raksasa. Kekuatan kaki yang menghancurkan bumi, tinju yang menghancurkan bumi menyala keduanya. Kekuatan bertabrakan dengan hebat, kompresi energinya meletus seketika, dan aliran udara yang besar meleduk. Pada tahap terakhir, itu seperti badai yang meleduk, dan terjadi kehancuran di mana-mana. Sisa kekuatan yang dihasilkan oleh tabrakan besar itu mengalir keluar. His, kekuatan yang sangat kuat. Seseorang tersentak. Aku tidak menyangka Xiao Nunu akan mampu melawan. Tidak ada gunanya. Kekuatan 5 lapis, 8 tinju ilahi yang sunyi, tidak dapat menghentikan teknik Kaisar Macan Putih kuno, si Feng Nian. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan tinju itu runtuh, dan cakar raksasa harimau putih itu seperti gunung yang menjulang tinggi, secara langsung menghancurkan kekuatan 8 tinju ilahi yang sunyi. Namun pada saat kritis ini, teks karakter, Desolate, ke-6 muncul di belakang Xiao Nunu. Mata semua orang di luar venue terkejut. Tunggu sebentar, ini bukan tingkat ke-5, ini tingkat ke-6 dari 8 tinju ilahi yang sunyi. Bagaimana bisa? Tidak hanya yang lain yang terkejut, tetapi bahkan Guan Rengui pun tercengang. Dia ingat Xiao Nunu memberitahunya bahwa pihak lain telah berlatih tinju ilahi 8 kehancuran ke tingkat ke-5. Namun kini, teks karakter, Desolate, ke-6 telah muncul. Sial, orang ini bahkan berbohong padaku. Guan Rengui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Sebelum ada yang bisa bereaksi. Teks karakter, Desolate, ke-6 membawa kekuatan spiritual agung langit dan bumi dan bergabung ke lengan kiri Xiao Nunu. Xiao Nunu mengangkat tangannya seperti sedang menarik busur. Segera, pukulan lain keluar. Bas! Ruangan itu bergetar hebat, dan tinju perak besar itu meleduk, diikuti dengan suara ledukan yang mengejutkan, dan cakar raksasa harimau putih yang jatuh akhirnya berhenti jatuh. Melihat pemandangan ini, si Feng Nian tidak terlalu terkejut. Perubahan suasana hati yang besar. Dia menatap Xiao Nunu, apakah kamu punya gerakan lagi? Bagaimana menurutmu? Bang! Xiao Nunu menginjak tanah, dan gelombang pedang muncul waktu melepaskan niat pedangnya yang agung. Tiba-tiba, siluet raksasa tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu. Di tangan bayangan raksasa itu, dia memegang pedang raksasa.
7 gerakan pemakaman langit, membunuh makhluk hidup dengan satu pedang yang mengejutkan. Jurus ke-6 dari teknik pedang pemakaman langit, memicu badai dan membawa perubahan yang menggelegar. Pedang pemakaman surgawi di telapak tangan Xiao Nunu memiliki energi suci yang luar biasa. Potiong, Xiao Nunu menyapu dengan pedangnya. Bayangan raksasa itu juga mengayunkan pedang raksasanya dan menebas secara horizontal ke arah Si Fengnian di langit di depan. Murid Si Fengnian menyusut, dia tidak menyangka gerakan Xiao Nunu bisa terhubung begitu cepat. Eight Desolate Divine Fist dimainkan 1 detik, dan Sky Burial Sword Technique dimainkan pada detik berikutnya. Setelah itu, di bawah tatapan ngeri semua orang di luar lapangan, pedang raksasa Hengtian menghantam Si Fengnian dengan keras. Langit gelap dan tanah gelap, kekuatan pedang melonjak, dan berbentuk salib yang menakutkan menara tiba-tiba meleduk di langit di atas tahap kemenangan yang menentukan. Dengan pedang ini, seolah-olah langit telah terguncang. Kekuatan kekerasan menyebar ribuan mil dan sulit untuk ditahan. Sementara semua penonton merasa tidak stabil, mereka semua menggunakan kekuatan mereka untuk menahan gelombang kejut. Pada saat ini, tahap pertempuran yang menentukan penuh dengan lubang dan kesalahan di mana-mana. Bahkan pilar batu bertatahkan, Ordo Macan Putih, pun terguncang hingga ke tanah. Menentang surga, beberapa orang yang hadir terkejut. Seorang mahasiswa, tingkat Tianquan, benar-benar meleduk dengan kekuatan seperti itu. Benar-benar menantang surga, dikalahkan oleh di tangannya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Si Fengnian. Sebelum semua orang pulih dari keterkejutannya. Bang! Terdengar suara keras, dan energi pedang melingkar menyapu kehampaan. Langit berguncang, dan bayangan raksasa di belakang Xiao Nunu langsung terpotiong-potiong. Suah! Setelah Xiao Nunu mendarat, dia mundur lebih dari 10 meter sebelum dia mampu menstabilkan badannya. Alisnya sedikit berkerut, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Hati semua orang di luar venue menjadi lebih tegang, dan mata mereka membelalak. Aku melihat Si Fengnian berdiri di langit tanpa terluka, pedang langit kembali ke tangannya, dan kekuatan pedang yang kuat mengalir ke seluruh badannya. Mengapa tidak menggunakan gerakan terakhir, seni pedang pemakaman langit? Dingin dan penuh emosi. Bukankah itu benar? Saat suara itu jatuh, kiang, 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 lampu pedang yang indah menyembur dari belakang Si Fengnian satu demi satu. Setiap cahaya pedang sangat menyilaukan, disusun secara tertib di belakang Si Fengnian, dan kemudian berubah menjadi 2 sayap cahaya biru yang megah dan tak tertandingi. Di luar tempat tersebut, semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Badan pedang langit muncul. Badan pedang langit. Pertarungan terakhir dalam pertempuran platform angin dan awan, zona perang macan putih. Ketika mereka melihat sayap cahaya biru seperti pedang di belakang Si Fengnian, ketakutan yang mendalam muncul di wajah semua orang. Sayap cahaya biru dibentuk oleh cahaya pedang yang meletus keluar. Terlihat sangat cerah dan mempesona. Dengan pedang Changqiong di tangannya, Si Fengnian saat ini menyerupai pendekar pedang muda dari satu generasi. Pada saat yang sama, zona perang macan putih, kamp konsentrasi. Semua orang menunggu dengan cemas. Aku ingin tahu bagaimana pertempuran yang terjadi di dalam. Kamu tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa Si Fengnian tidak tertandingi. Aku tidak akan menjadi lawan Si Fengnian. Tiba-tiba, pada saat ini, daftar rekor, yang tergantung di atas alun-alun mulai berubah lagi. Bas! Saya melihat daftar indah itu tersulut dengan lapisan arogansi warna-warni. Segera setelah itu, nama-nama satu demi satu mulai redup. Lihat, namanya mulai berubah. Seseorang akan tersingkir lagi. Di atas alun-alun. Fan Yuan, Lu Jin, Ning Yu, Luo Tang, dan lelaki tua berjubah hitam, Penatua Tai, juga melihat ke papan skor. Nama-nama dalam daftar, dimulai dari orang di akhir, kehilangan kilaunya secara tertib. Apa yang terjadi? Ning Yu memandang Penatua Tai dan yang lainnya dengan bingung, mengapa begitu banyak yang tersingkir sekaligus? Penatua Tai menjawab, aturan panggung seharusnya dipicu. Itu benar. Penatua Tai menjelaskan, jika Anda gagal untuk berhasil menaiki platform angin dan awan dalam waktu yang ditentukan, Anda akan dianggap tersingkir. Guru Lu Jin berkata, peraturan ini cukup kejam. Ya, Penatua Tai mengangguk. Aturan perang pengadilan suci selalu berubah, dan berbeda setiap saat.
Meskipun Anda telah berada di pengadilan suci abadi fana selama bertahun-tahun, wajar jika Anda tidak mengetahuinya. Aturan perang. Sebelum kata-katanya selesai, hanya ada kurang dari 10 orang yang tersisa di daftar rekor, dan jumlahnya masih terus berkurang. Bukankah sudah waktunya untuk memutuskan juaranya? Ning, kata Yu. Penatuatai berkata, jika hanya ada satu orang di tahap penentuan saat ini, orang itu adalah juaranya. Mendengar ini, alun-alun di bawah tiba-tiba menjadi gelisah. Tak lama kemudian hanya tersisa 5 nama di daftar rekaman. Nama Guan Rengui dan Jiang Jinyu juga berubah menjadi abu-abu. Hanya dalam sekejap, hanya ada 2 nama yang tersisa di daftar. Ada 2 lagi. Si Feng Nian belum memenangkan kejuaraan. Orang itu adalah Xiao Nunu. Ada sensasi di perkemahan macan putih. Termasuk Fan Yuan, Ning Yu, Lu Jin, Luo Tang dan pejabat senior Akademi Suci Abadi Fana lainnya terkejut di dalam hati mereka. Pedang pemakaman langit dan pedang langit telah bertemu. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Tuan Fan Yuan. Ning Yu, Lu Jin dan yang lainnya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Itu benar-benar kehendak dewa. Lu Jin berkata, aku ingin tahu siapa yang akan tertawa terakhir. Ning Yu menjawab, seharusnya si Feng Nian. Fan Yuan berkata, kekuatan si Feng Nian memang sangat kuat, tapi siapa yang akan menang pada akhirnya? Saya belum bisa mengatakannya. Buatlah keputusan sesegera mungkin. Penatuatai dan beberapa pemimpin zona perang macan putih saling memandang. Lalu beberapa orang mengangguk. Kemudian, beberapa orang yang dipimpin oleh Penatuatai pindah dan melintas ke beberapa lokasi berbeda. Segera, beberapa orang menyatukan kedua telapak tangan mereka secara bersamaan untuk mengaktifkan kekuatan spiritual mereka. Bas, bas, bas. Tiba-tiba, sebuah pilar kekuatan spiritual meletus dari badan beberapa orang. Beberapa berkas cahaya spiritual terjalin dari arah yang berbeda, dan kemudian, susunan melingkar terbuka di atas alun-alun. Formasi Suanguang proyeksi medan perang. Buka, teriak Penatuatai. Bas. Sebuah gambar ilusi tiba-tiba muncul di tengah-tengah arai. Dalam gambar tersebut, yang terlihat jelas adalah adegan zona pertempuran macan putih dan kemenangan menentukan di Feng Yuntai. Dalam gambar, platform pertempuran yang menentukan penuh dengan lubang, retakan, dan patehan di mana-mana. Xiao Nunu ada di atas meja. Si Feng Nian bangga dengan kehampaan. Pakaian pertempuran kuno yang pertama hancur berkeping-keping, dan dia memancarkan aura kerusakan pertempuran. Namun, yang terakhir, si Feng Nian, dipenuhi dengan kekuatan pedang yang kuat, terutama sayap cahaya energi pedang di belakangnya, yang sangat mempesona. Telah muncul, adegan pertempuran yang menentukan telah muncul. Ketika adegan pertempuran yang menentukan di Feng Yuntai terlihat melalui formasi Suanguang, seluruh kamp zona perang macan putih tiba-tiba mendidih. Pedang langit dan pedang pemakaman langit menyelesaikan reuni mereka. Apakah ini baru permulaan? Jelas tidak, lihat bagaimana tahap akhir telah dihancurkan. Ya dewa, jika aku memberitahumu sesuatu, Xiao Nunu ini benar-benar tangguh. Dia benar-benar berani menantang si Feng Nian. Semua orang di alun-alun besar sangat bersemangat saat ini. Di platform batu di tepi alun-alun, Shen Chang, Yuan Rou, dan Yi Suchuan, 3 jenius dari Istana Pedang Shen Yao, memiliki tatapan tajam dan rasa jijai di wajah mereka. Sungguh suatu hal yang berani, dia hanya mencari kematiannya sendiri. Tapi ini bagus, karena kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kembali pedang pemakaman langit. Medan perang pribadi. Kemenangan yang menentukan di Feng Yuntai. Pada saat ini, zona perang macan putih mengantarkan momen puncak yang menarik banyak perhatian. 2 pemegang rekor kemenangan lengkap. Mereka juga merupakan pewaris 4 pedang terkenal dari rumah pedang Shen Yao. Pertempuran antara Xiao Nunu dan si Feng Nian tampaknya ditakdirkan oleh dewa. Saat ini, semua orang yang berada di bawah tahap akhir telah tereliminasi. Kegagalan untuk tampil di panggung pada waktu yang ditentukan akan dianggap sebagai eliminasi. Bukannya semua orang tidak mau naik panggung, tapi 2 orang di medan perang itu terlalu mendominasi. Setiap orang hanya bisa berperan sebagai penonton. Badan pedang langit. Di luar lapangan, mata Guan Rengui sedikit menyipit, dan dia berkata dengan sangat serius, Xiao Nunu dalam masalah sekarang.
Jiang Jinyu di sebelahnya juga mengerutkan kening. Seperti kita ketahui bersama, badan pedang langit dikenal sebagai Raja Badan Suci. Hanya badan kekaisaran di dunia yang dapat menekan ujung badan pedang langit. Pada saat ini, si Feng Mian tampak serius dalam mengambil tindakan. Dalam kehampaan, sayap cahaya energi pedang di belakang si Feng Mian bersinar terang, dan pedang langit di tangannya bahkan lebih megah. Hanya bentuk ketujuh dari teknik pedang pemakaman langit milikmu yang bisa membuatku sedikit memperhatikannya. Sayang sekali jika kamu belum mempelajarinya. Si Feng Mian berkata dengan ringan. Xiao Nunu memiliki ekspresi tenang di wajahnya dan berkata tanpa mengubah ekspresinya, untuk menghadapimu, menurutku langkah ketujuh tidak diperlukan sama sekali. Hah! Semua orang terkejut. Beraninya dia mengatakan ini. Apakah kamu? Itu adalah badan pedang langit. Menanggapi tanggapan Xiao Nunu, si Feng Mian tersenyum bukannya marah. Hahaha. Kuharap kau masih bisa percaya diri setelah menyaksikan kekuatan badan pedang langit dengan mata kepalamu sendiri. Setelah mengatakan itu, niat pedang yang mengejutkan tiba-tiba muncul di atas kehampaan. Si Feng Mian memegang pedangnya tegak di depannya dan menelusuri bilah pedang langit dengan dua jari tangan kirinya. Detik berikutnya, sayap cahaya indah di belakangnya seperti cahaya yang menembus awan, melepaskan energi ilahi yang tak ada habisnya. Tanda bintang pedang. Dengan sedikit teriakan, sayap cahaya yang indah melambai ke depan, dan tiba-tiba langit dipenuhi dengan cahaya pedang. Wosh, wosh, wosh. Menggulung niat membun nih yang tak ada habisnya, membanjiri langit. Kiang, kiang, kiang. Cahaya pedang memenuhi langit, menciptakan niat membun nih yang tak ada habisnya. Si Feng Mian mengaktifkan kekuatan pedangnya, dan hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba turun dari kehampaan. Dalam sekejap, seluruh tahap pertempuran yang menentukan diselimuti oleh kekuatan membun nih yang mengerikan. Entah itu kontestan di luar lapangan atau penonton di Kam Macan Putih, semua orang menunjukkan keterkejutan saat ini. Si Feng Mian serius. Badan pedang langit, Raja Badan Suci, yang memang layak diterima, bergerak, ini cukup mengejutkan. Apa yang bisa dilakukan Xiao Nunu untuk memblokir serangan sekuat itu? Sudah terlambat, tetapi pada saat itu, energi pedang yang luar biasa telah mencapai badan Xiao Nunu. Pada saat ini, Xiao Nunu memikirkan sesuatu di benaknya. Pohon anggur iblis. Tiba-tiba, bumi meleduk lapis demi lapis, dan rantai besi hitam yang bersinar dengan cahaya gelap keluar satu demi satu. Rantai besi dingin terjalin di sekitar badan Xiao Nunu, dan berputar satu sama lain, dan kemudian terjalin menjadi sebuah bola besar. Bola yang terbuat dari rantai besi melindungi Xiao Nunu ke segala arah. Dari segala sudut, ia dipertahankan dengan sempurna. Detik berikutnya, cahaya pedang tak berujung menyerang dengan ganias. Bang, bang, bang. Serangkaian energi pedang menghantam tanaman merambat ajaib, dan cahaya pedang segera dilepaskan. Pada tahap terakhir, lapisan gelombang energi yang dahsyat terciprat. Tampaknya satu demi satu terpecah di antara keduanya langit dan bumi. Pedang yang tajam, cahaya pedang yang paten terbang kemana-mana, dan satu rantai besi hitam terputus satu demi satu. Namun, rantai besi hitam itu terjalin lapis demi lapis, seperti bola benang besar, dan satu demi satu terputus satu lagi di bawah. Pertahanan Xiao Nunu, seperti tembok tembaga dan tembok besi, sangat kuat. Semua orang di luar pengadilan terkejut. Semua orang di Kam Macan Putih juga tampak terkejut. Apakah itu pohon anggur iblis? Ning Yu melihat pemandangan medan perang yang disampaikan oleh formasi Suanguang proyeksi medan perang, dengan banyak kejutan di wajahnya. Lu Jin sedikit mengangguk, ya, dan sudah ditingkatkan. Energi pedang yang hancur memercik ke seluruh langit, dan tanaman merambat iblis terpotiong beberapa lapisan oleh serangan energi pedang yang berulang-ulang, tetapi bagian dalamnya masih tidak dapat ditembus. Dalam kehampaan, si Feng Mian mensibir. Hal semacam ini tidak bisa menghentikan pedang langit di tanganku. Kiang. Si Feng Mian menusiukan pedang langit keluar di telapak tangannya, dan badan pedang biru langit itu meleduk dengan cahaya yang sangat terang. Kekuatan pedang yang indah dengan cepat naik ke atas dan ke bawah pedang Changqiong, dan badan pedang yang sudah tajam dengan cepat membesar beberapa kali. Dari kejauhan, pedang Changqiong sepertinya terinfeksi lapisan cahaya suci misterius. Langit, cahaya yang tajam.
Hoa! Kemudian, sayap pedang sinar di belakang si Feng Nian bergetar, dan meluncur ke bawah seperti seberkas cahaya dari matahari yang jatuh. Si Feng Nian menukik ke bawah dan pedang langit terhunus. Kekuatan pedang yang besar menghantam bola besi, yang terjalin dengan tanaman merambat ajaib. Detik berikutnya, energi pedang meleduk dan menyebar ke segala arah. Saluran energi pedang dingin menembus dari dalam bola besi, seperti sinar cahaya yang menembus awan. Si Feng Nian tampak menghine. Rusiak! Bang! Ledukan mengejutkan meleduk di tahap. Dalam sekejap, bola besi besar yang diubah oleh sulur ajaib meleduk secara langsung. Energi pedang yang meletus merobek lapisan rantai besi. Si Feng Nian di depannya, kelopak besar tampak mekar. Sosok Xiao Nunu muncul kembali di hadapan semua orang. Itu juga muncul di bawah pedang si Feng Nian. Hati banyak penonton terguncang. Kuat! Si Feng Nian ini sangat kuat. Pertahanan Xiao Nunu tidak bisa menghentikan serangan lawan sama sekali. Si Feng Nian memandang Xiao Nunu dengan mata penuh penghinaan, dan pedang langit di tangannya terus mendekati sosok Xiao Nunu. Sudah berakhir. Pecundang. Sudah berakhir, semua orang di sini berpikir begitu. Tapi ketika pedang Changqiong berjarak kurang dari 2 meter dari Xiao Nunu. Aum! Raungan harimau yang menggemparkan bumi datang dari badan Xiao Nunu. Kejutan sonik yang agung mengejutkan gendang telinga semua penonton. Ekspresi semua orang berubah lagi. Di belakang Xiao Nunu, lingkaran sihir putih keperakan yang megah tiba-tiba muncul. Lingkaran sihir berputar, ruang bergetar, dan pola binatang harimau putih yang sangat mendominasi muncul di tengah lingkaran sihir. Segera setelah itu, Xiao Nunu memegang pedang pemakaman langit di tangan kanannya dan mengangkat tangan kirinya. Di telapak tangan kirinya, kilatan cahaya putih mengembun dengan tenang. Itulah teknik Kaisar Macan Putih kuno. Seseorang di antara penonton berseru. Dia juga mempelajarinya. Ketika pejabat itu kembali, mata Jiang Jinyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbinar. Sebelum semua orang pulih, Xiao Nunu melambaikan tangan kirinya ke depan. Seiring dengan momentum yang menakutkan, cahaya putih dari telapak tangannya langsung terbang. Ups! Aliran udara robek, dan udara menembus cahaya putih. Cahaya putih itu adalah taring seekor harimau putih. Taringnya sangat tajam, badannya putih bersih, dan setiap inci mengandung sifat mematikan yang mengerikan. Murid si Feng Nian menyusut. Taring harimau putih terbang melewati pedang Changqiong. Ia bergerak sangat cepat, dan pasti melebihi kecepatan pedang Changqiong mendekati Xiao Nunu. Melihat si Feng Nian hendak terkena taring harimau putih, tiba-tiba, sayap cahaya energi pedang di belakang si Feng Nian pamer. Kiang, kiang, kiang. Segera setelah itu, dengan si Feng Nian sebagai pusatnya, sepasang sayap pedang besar berubah ke arah kedua sisi. Saat taring harimau putih menyerang, sepasang sayap pedang besar berkumpul di depan dan berubah menjadi perisai berbentuk salib. Detik berikutnya, taring harimau putih itu menghantam perisai sayap pedang dengan keras. Kekuatan mengerikan itu mengguncang langit dan bumi. Di depan si Feng Nian, gelombang cahaya yang sangat megah dan cemerlang tiba-tiba meleduk. Ruang bergetar tanpa henti, dan dampak yang menyebar secara vertikal tertanam dalam di tahap pertempuran yang menentukan. Tahap yang sudah hancur hampir pecah menjadi 2. Pedang langit di tangan si Feng Nian akhirnya mendarat kurang dari setengah meter jauhnya. Dari Xiao Nunu, jika sudah jauh, terbang kembali. Meskipun si Feng Nian segera memasuki postur bertahan, dampak yang diciptakan oleh taring macan putih masih menghancurkan perisai sayap pedangnya. Energi spiritual di langit hancur, energi yang kuat menyebar, dan si Feng Nian terlempar dengan keras. Dalam kehampaan, si Feng Nian dengan paksa menstabilkan sosoknya, wajahnya muram. Meski tidak ada luka yang terlihat jelas di badannya, pukulan tiba-tiba Xiao Nunu masih menyebabkan dia kehilangan muka. Tepat ketika si Feng Nian berhenti, tangan kiri Xiao Nunu, telapak tangan menghadap ke atas, menggerakkan kelima jarinya. Wow! Kemudian, kipas bulu giok yang cemerlang muncul di tangan Xiao Nunu. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Nunu mengerahkan seluruh kekuatannya dan kemudian melambaikan kipasnya. Di bawah langit, kilat dan guntur bergemuruh. Tiba-tiba saya melihat angin kencang dan awan gelap bergulung. Dalam sekejap, miliaran puing membubung ke langit, dan badai biru seperti naga melingkar meluncur menuju si Feng Nian.
Momentum yang dahsyat itu seperti derap ribuan binatang buas. Kemanapun badai biru pergi, langit dan bumi akan hancur berkeping-keping. Mata semua penonton melebar. Apa itu? Dengan kekuatan sebesar itu, mungkinkah itu adalah kipas Futian? Penggemar Futian dari dinasti Liu Yue. Benar. Tidak ketika semua orang mengetahui situasinya, Blue Storm bergegas ke depan si Feng Nian. Yang terakhir sangat terkejut sehingga dia langsung terbang ke depan. Ternyata senjata ajaib dinasti Liu Yue ada di tanganmu, tak heran kamu berani menantang ketajamanku. Namun, kamu tidak bisa mengalahkanku dengan itu. Badai biru, dan kemudian bentuk badannya terus berubah posisi. Qiang, Sua, ups. Si Feng Nian menghunus pedangnya terus-menerus, mengubah posisinya 7 atau 8 kali berturut-turut, dan juga menembakkan 7 atau 8 pedang berturut-turut. Dan di saat berikutnya, 7 atau 8 aura pedang yang sangat tajam muncul dari warna biru. Dengan ledukan yang menghancurkan bumi, badai biru itu hancur langsung dari dalam. Bang! Seperti tornado seperti naga, ia meleduk menjadi beberapa bagian, dan aliran udara yang mengerikan meleduk seluruhnya arah. Kemenangan besar yang menentukan panggung pertempuran terbalik, menyapu ribuan mil. Semua orang yang hadir benar-benar tidak stabil. Masing-masing sepertinya terkena gelombang besar, dan mereka menggunakan kungfu mereka untuk melawan kekuatan tersebut. Di kamp macan putih di luar medan perang, meskipun mereka tidak hadir secara fisik, hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan setelah menyaksikan adegan pertempuran yang ditransmisikan oleh teknik cahaya misterius. Apakah itu si Feng Nian atau Xiao Nunu, metode ofensif yang disajikan oleh keduanya sangat berdampak secara visual. Xiao Nunu benar-benar mendapatkan penggemar Futian dari dinasti Liu Yue. Tuan Lu Jin berkata dengan suara yang dalam. Ning Yu juga mengerutkan kening, orang ini tidak memberitahu kita hal sepenting itu. Melihat Futian Fan, pejabat senior Akademi Suci Abadi Fana memikirkan tragedi mengejutkan yang terjadi di dinasti Liu Yue beberapa waktu lalu. Nan Lian, iblis abadi, hampir menghancurkan dinasti Liu Yue dengan satu orang. Sampai saat ini, belum ada petunjuk tentang Nan Li Smoke. Kecelakaan tetaplah kecelakaan, tapi tidak ada yang bisa mengatakan apapun tentang Xiao Nunu yang mendapatkan Futian Fan. Bagaimanapun juga, para pejabat senior dari Akademi Suci Abadi Fana tidak akan mengambil kembali Fan Futian karena alasan ini. Kipas Futian memang merupakan senjata kekaisaran tingkat atas. Itu sangat kuat. Ya, jika si Feng Nian tidak memiliki badan pedang langit, dan pedang langit di tangannya, dia mungkin tidak akan mampu memilikinya. Hentikan Xiao Nunu. Meskipun si Feng Nian menetralisir serangan Xiao Nunu, tidak ada yang meragukan kekuatan Futian Fan. Ngomong-ngomong, garis keturunan apa yang dimiliki Xiao Nunu ini? Lu Jin bertanya. Apa? Ning Yu bingung. Lu Jin berkata, bagaimana perasaanku bahwa konstitusi garis keturunannya mungkin lebih kuat daripada si Feng Nian. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Ning Yu berkata, kamu tidak bisa, kan? Badan pedang langit dikenal sebagai Raja Badan Suci. Bagaimana bisa badan suci manapun di dunia ini lebih baik darinya? Pada saat ini, Fan Yuan juga berkata, aku juga merasa bahwa garis keturunan dan fisik Xiao Nunu luar biasa. Semua orang bahkan lebih terkejut. Fan Yuan melanjutkan, kipas Futian adalah senjata kekaisaran tertinggi dari dinasti Liu Yue. Terlebih lagi, jika dilihat dari seluruh tanah suci gudang abadi, kipas Futian sebenarnya dapat digolongkan sebagai salah satu nama teratas. Senjata ajaib yang sangat kuat, jika ingin mendesak tenaga untuk menggerakkannya memerlukan tenaga yang sangat besar dengan begitu banyak energi. Bahkan seorang biksu di atas alam master ketujuh hampir tidak dapat mempertahankan konsumsi kipas Futian. Setelah jeda, Fan Yuan menunjuk ke atas dan berkata, tetapi Xiao Nunu yang melakukannya. Mendengar ini, Ning Yu, Penatua Tai, Luo Tang dan yang lainnya terdiam. Lu Jin setuju dengan analisis Fan Yuan. Ya, itulah yang ingin aku katakan. Sejujurnya, bahkan beberapa dari kita tidak bisa mengendalikan kekuatan kipas Futian. Bagaimana Xiao Nunu masih bisa menggunakan harta ini setelah bertarung sekian lama? Menunjukkan bahwa kekuatan spiritual yang terkandung dalam badannya sungguh besar. Ungkapan, sangat besar, membuat semua orang harus memeriksa kembali Xiao Nunu. Anda tahu, si Feng Nian lebih unggul dari Xiao Nunu dalam segala aspek.
Grandmaster tingkat ke-7 mencapai alam ekstrim, menstabilkan Xiao Nunu. Pedang langit lebih kuat dari pedang pemakaman langit. Fisik garis keturunannya menjadikannya badan pedang langit yang dikenal sebagai Raja Badan Suci. Namun Xiao Nunu belum menunjukkan tanda-tanda kekalahan hingga saat ini, yang menunjukkan bahwa fisik garis keturunan lawannya jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Kemenangan yang menentukan di Feng Yuntai, langit gelap dan bumi gelap. Terlalu geblek. Si Feng Mian mengarahkan pedangnya ke arah Xiao Nunu. Dengan kemampuanmu, kamu hanya dapat menggunakan kipas futian sekali. Selanjutnya, apa yang harus kamu gunakan untuk menghentikan pedang langit di tanganku? Ide yang sama. Meskipun kekuatan kipas futian sangat kuat, konsumsi Xiao Nunu juga sangat besar. Akan lebih baik jika dalam kondisi prima. Tetapi Xiao Nunu telah bertarung begitu lama, dan energi fisiknya mungkin habis, dan kekuatan spiritualnya bahkan berkurang. Pukulan tadi hanya akan mempercepat kekalahannya. Namun, menghadapi ejekan si Feng Mian, Xiao Nunu tersenyum percaya diri. Jangan menilai saya berdasarkan standar ekaristi yang lebih rendah. Hati semua orang menegang. Saat Xiao Nunu selesai berbicara, Xiao Nunu mengangkat kipas futian di tangannya lagi, dan saat kipas futian meleduk dengan kekuatan yang kuat, pada saat yang sama, 3 warna api yang berbeda meleduk dari luar badan Xiao Nunu. 3 api besar yang aneh, terbagi menjadi jangan menjadi api yang murni, api gagak emas yang jatuh. Api bulan, api dingin 6 yin. Api spiritual yang mengikis api kuno jiwa. Pada saat ini, angin, dan api, saling terkait lagi. Kipas futian di tangan Xiao Nunu tiba-tiba berubah menjadi segenggam kipas api yang luar biasa. Jangan gunakan standar badan suci inferiormu untuk mengukurku. Saat suara Xiao Nunu turun, angin dan api terjalin lagi. Di luar badan Xiao Nunu, 3 api aneh melonjak. Api jatuh gagak emas, api dingin 6 yin, api kuno gerhana jiwa. Xiao Nunu jarang menggunakan ketiga kekuatan atribut api ini sejak tiba di tanah suci gudang abadi. Pada saat ini, 3 api besar yang aneh dikorbankan pada saat yang bersamaan. Semua orang yang hadir tampak kaget. Apa yang baru saja dia katakan? Tidak populer. Orang baik, itu, badan pedang langit. Beraninya dia. Badan pedang langit, yang dikenal sebagai Raja Suci badan sebenarnya sangat dibenci oleh Xiao Nunu. Apakah ini pernyataan yang dipaksakan? Atau apakah itu benar-benar kuat? Sebelum ada yang bisa bereaksi, Xiao Nunu mengangkat kipas api di tangannya, dan api dengan 3 warna berbeda berputar seperti pusaran air dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya. Segera, Xiao Nunu mengipasi kipas itu dengan seluruh kekuatannya. Mengerikan. Badai yang membara mengguncang langit dan membombardir langit dan bumi. Perpaduan antara angin dan api seketika membawa dampak visual yang dahsyat. Yaitu, semua orang yang hadir terkejut. Api yang tak berujung meletus dan sulit untuk dibendung, dan gelombang udara yang panas menderu ke segala arah. Tiba-tiba, badai naga api besar menggulung gelombang panas yang sangat besar dan bergegas menuju si Feng Mian. Bagaimana mungkin? Semua orang di luar medan perang melebarkan mata mereka. Seberapa kuat kekuatan spiritual di badannya? Setelah bertarung begitu lama, dia masih bisa mengaktifkan Futian Fan. Fisik yang dia miliki. Semua orang terkejut. Bahkan Fan Yuan, Lu Jin, Ning Yu, Luo Tang dan Penatua Tai dari perkemahan macan putih masih terkejut. Izinkan saya mengatakan bahwa konstitusi garis keturunan miliknya sangat kuat. Badan suci orang biasa tidak dapat menahan tingkat konsumsi ini. Lu Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bahkan sebagai master dari Akademi Suci Abadi Fana, Lu Jin merasa sedikit tidak enak saat ini. Ning Yu merasa sulit untuk membantahnya. Memang benar, jika itu adalah garis keturunan badan suci apapun, energi spiritual dan energi fisik pasti sudah habis sejak lama. Tahukah Anda, Xiao Nunu telah bertarung dalam waktu yang lama, dan energi spiritual di badannya telah terkuras banyak. Tapi sekarang, mengaktifkan Futian Fan 2 kali berturut-turut sungguh sulit dipercaya. Di bawah tatapan gugup semua orang, badai naga api 3 warna mengalir keluar, maju terus menuju si Feng Mian. Kekuatan kipas Futian meningkatkan kekuatan 3 api aneh ke tingkat yang sempurna. Si Feng Mian mengerutkan kening. Pemandangan di depannya adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga.
Jumlah total kekuatan spiritual yang terkandung dalam badan keterampilan Xiao Nunu benar-benar di luar imajinasinya. Mata Si Fengnian tajam. Dia mengaktifkan kekuatan badan suci dan menyuntikkan sejumlah besar kekuatan pedang ke pedang langit. Bas! Bersama dengan energi pedang dan sayap cahaya di belakangnya, mereka memancarkan bunga dewa yang cerah, dan cahaya pedang bersinar di mata Si Fengnian. Langit, tebasan bulan tak berujung. Pedang panjang diayunkan, dan energi pedang mengalir deras. Kiang, kiang, kiang. Dalam sekejap, gelombang pedang biru berbentuk busur menyapu ke depan satu demi satu. Bang, bang, bang. Badai naga api yang sangat merusiak bergerak maju, menghantam gelombang pedang agung satu demi satu. Langit dan bumi berguncang, dunia berubah warna, api dan gelombang pedang meleduk di kehampaan, terjalin menjadi pemandangan yang sangat indah. Menyaksikan pemandangan ini, semua orang di zona perang macan putih merasa kulit kepala mereka mati rasa. Terlalu kuat, sungguh luar biasa. Kapanpun semua orang mengira Xiao Nunu akan kalah, lawannya akan selalu mengeluarkan kartu truf yang luar biasa. Fisik seperti apa yang dia miliki? Kenapa rasanya kekuatan di badannya tidak ada habisnya? Ya, Si Fengnian secara bertahap menurun, tapi dia menjadi semakin berani saat dia bertarung. Ini sama sekali tidak seperti kekuatan Master Ultimate putaran keempat. Meskipun hanya Xiao Nunu memiliki tingkat budidaya Grandmaster putaran keempat, tetapi jumlah total kekuatan spiritualnya luar biasa besar. Inilah hal yang luar biasa tentang Pancer Bati Jue. Jika seni bela diri orang lain seperti danau, maka seni bela diri Xiao Nunu seperti sungai besar. Lagi pula, setiap kali Xiao Nunu naik ke level yang lebih tinggi, dia membutuhkan sumber daya yang berkali-kali lipat lebih banyak daripada yang lain. Tetapi kekuatan yang dihasilkan oleh sumber daya ini semuanya disimpan di badan Xiao Nunu dan didistribusikan ke seluruh badannya. Di mata orang lain, ketika Xiao Nunu seharusnya sudah menghabiskan energi spiritualnya sejak lama, dia masih mampu meleduk dengan kekuatan tempur yang cukup kuat. Justru karena kekuatan fisiknya yang begitu agung, Xiao Nunu dapat mengendalikan harta karun setingkat Fu Tianfan. Jika itu adalah biksu lain dengan level yang sama, mereka tidak akan dapat mendukungnya sekarang. Pada saat ini, badai tornado yang mengandung kekuatan tiga api aneh maju terus, meledukkan gelombang pedang yang kuat satu demi satu. Melihat itu semakin dekat dan dekat. Si Fengnian, yang terakhir matanya berkilat tajam. Hanya dengan benda ini, kamu tidak bisa mengalahkanku. Langit tebasan bulan tak berujung penghancuran. Diberkati oleh kekuatan pedang langit, Si Fengnian memegang pedang di kedua tangannya, dan saat pedang langit meletus. Kekuatan pedang yang tak terbatas, lengannya berjuang ke arah ayunan ke depan. Kiang, kekuatan pedang yang sangat besar, menebas secara horizontal. Dalam sekejap, kekuatan besar bertabrakan dan meleduk. Langit, gelombang pedang besar menghantam badai naga api, dan akibatnya segera meleduk, bergerak ke segala arah. Api yang kacau meledukkan aliran udara yang mengejutkan, dan gelombang pedang yang menyebar menyebabkan platform pertempuran runtuh. Di bawah gerakan kuat Xiao Nunu dan Si Fengnian, platform kemenangan besar yang menentukan dengan cepat runtuh dan hancur berkeping-keping. Kekuatan sisa yang tidak terkendali meletus dan sulit untuk ditahan, dan pemandangan di sekitar menara Feng Yun hancur. Ekspresi semua orang yang menyaksikan pertempuran berubah lagi dan lagi. Selain mundur, mereka masih mundur. Tidak ada yang bisa mengingat berapa kali mereka telah dievakuasi, tapi setiap kali, dua orang di medan perang akan menyegarkan batas atas pertempuran mereka. Kekuatan. Setelah hantaman yang kuat, Si Fengnian mundur dengan pedangnya, wajahnya menjadi semakin suram. Tepat ketika kekuatan lama Si Fengnian hilang dan kekuatan baru belum muncul, tiba-tiba. Raungan. Pikiran semua orang menegang. Apakah ini batasmu? Tampaknya yang disebut, Raja Badan Suci, benar-benar tidak pada tempatnya. Setelah mendengar suara ejekan, Xiao Nunu melompat dan menghindar ke langit. Segera setelah itu, formasi pola harimau putih keperakan muncul di belakang Xiao Nunu. Lingkaran sihir berputar, dan ribuan sumber cahaya berkumpul menuju telapak tangan kiri Xiao Nunu. Kemudian, gelombang energi yang menakjubkan keluar dari tangan kiri Xiao Nunu, dan taring putih tiba-tiba muncul. Semua orang di zona perang macan putih membelalak. Xiao Nunu masih punya sisa tenaga. Sudah terlambat, tapi segera.
Sebelum ada yang bisa bereaksi, Xiao Nunu melambaikan tangannya, dan taring harimau putih berubah menjadi cahaya meteor dan bergegas keluar. Seni Kaisar Harimau Putih kuno muncul lagi. Taring harimau putih menembus aliran udara yang kacau dan melompat ke depan mata si Feng Mian. Si Feng Mian segera menggerakkan pedangnya ke depan, dan pada saat berikutnya, taring harimau putih itu menghantam pedang-pedang langit dengan kuat. Bang! Kekuatan beratnya memekakkan telinga, dan bersamaan dengan cahaya pedang yang menutupi bagian atas dan bagian bawah pedang langit, itu meleduk, dan dampak putih yang indah menyebar ke seluruh lingkaran. Si Feng Mian terkejut, dan pedang langit di tangannya hampir terlepas dari tangannya. Apakah ini? Si Feng Mian tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Meskipun dia memblokir taring harimau putih, dampak yang dia rasakan menembus seluruh badannya di sepanjang pedang langit. Mahtei rasa menyebar dari lengan ke seluruh badanku. Kamu tersesat. Tiba-tiba, bayangan emas melewati kehampaan, mendekati si Feng Mian seperti hantu. Hati si Feng Mian menegang. Hoa, hoa, hoa. Detik berikutnya, Xiao Nunu terus berganti posisi, dan akhirnya, dia muncul tepat di atas si Feng Mian. Xiao Nunu mengangkat lengan kirinya seperti sedang menarik busur. Kekuatan yang tersisa di badannya dengan cepat berkumpul menuju lengan kirinya. Dalam sekejap, seluruh lengan Xiao Nunu meleduk menjadi cahaya kemasan. Serangan yang meledukkan langit dengan sengaja. Teriaknya dengan keras, dan kekuatan tinju yang mendominasi itu seperti naga yang keluar dari laut, turun dengan seluruh kekuatannya. Si Feng Mian tidak bisa menghindarinya, dan dengan pemikiran di benaknya, sayap cahaya energi pedang di belakangnya meleduk dengan cahaya seperti matahari pagi. Kiang, kiang, kiang. Segera setelah itu, sepasang sayap pedang besar terbentang dari kedua sisi si Feng Mian. Saat pukulan dominan Xiao Nunu jatuh, sepasang sayap pedang besar bersilangan di depannya dan berubah menjadi perisai sayap pedang yang kuat lagi. Ia menghantam dengan kekuatan yang sangat besar, dan cahaya tinju yang menakutkan meleduk di langit. Saat gelombang cahaya yang megah dan cemerlang meleduk di kehampaan, si Feng Mian masih terjatuh meskipun dilindungi oleh perisai sayap pedang. Bang! Dengan dorongan yang kuat, si Feng Mian mendarat dengan keras di tanah, dan perisai bersayap pedang di luar badannya. Perisai itu langsung meleduk. Menara badai penentu yang sudah robek terlempar ke langit yang penuh puing-puing. Si Feng Mian berdiri di tengah reruntuhan, aliran darah tiba-tiba tumpah dari sudut mulutnya. Ya dewa! Setelah menyaksikan adegan ini, kulit kepala semua orang tiba-tiba terasa Mahtei rasa. Si Feng Mian terluka. Bagaimana mungkin? Si Feng Mian tidak terkalahkan, bagaimana dia bisa terluka? Justru karena, si Feng Mian tidak terkalahkan, maka pemandangan saat ini sangat mengejutkan. Menyenangkan. Si Feng Mian menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya merah. Sudah lama sekali aku tidak begitu bersemangat. Xiao Nunu menatap si Feng Mian di bawah dengan acuh tak acuh. Ekspresi, ini adalah pukulan terakhir. Hei, apakah ini bentuk ketujuh dari seni pedang pemakaman langit? Si Feng Mian berkata dengan tatapan sinis. Xiao Nunu berkata dengan dingin, sudah kubilang, tidak perlu menggunakan gaya ketujuh untuk menghadapimu. Setelah mengatakan itu, kekuatan pedang pembunuh di badan Xiao Nunu dilepaskan, dan kekuatan pedang hitam melonjak seluruhnya ke seluruh badannya. Setelah itu, Xiao Nunu mengulurkan tangan kirinya ke bawah, jari-jarinya dipisahkan oleh spasi. Hancur. 6 rantai hitam terbang dari telapak tangannya. Kekuatan tanaman merambat iblis dilepaskan tanpa syarat, dan setiap tanaman merambat iblis ditutupi dengan kekuatan pedang yang melonjak yang membunuh. Pada saat yang sama, Xiao Nunu melemparkan pedang pemakaman langit dengan tangan kanannya. Wosh, wosh, wosh. Pedang pemakaman langit terbang, dan kemudian, 6 rantai besi hitam terjalin di sekitar pedang pemakaman langit. Wosh, wosh, wosh. Dalam sekejap, 6 rantai besi berputar bersama dengan Sky Burial Sword sebagai poros tengahnya, dan bergabung menjadi pedang besi besar. Pedang besi, ini terbuat dari tanaman merambat ajaib yang terjalin, dengan setiap incinya bergoyang dengan rune misterius dan kekuatan pedang yang dingin dan merusiak. Dilihat dari kejauhan, pedang besi terlihat meskipun kasar, namun bentuknya cukup mengejutkan dan mendominasi. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Si Feng Mian berkata dengan suara yang dalam,
kamu, seperti pemilik asli pedang pecundang, tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Setelah mengatakan itu, Si Fengnian mengaktifkan pedang langit badan dengan seluruh kekuatannya. Kiang, kiang, kiang. Sayap cahaya energi pedang di belakangnya seperti sebuah penunjuk, melayang dan berputar di belakangnya. Kemudian, sejumlah besar kekuatan pedang menembus ke dalam pedang langit. Wow! Pedang langit memancarkan cahaya yang menyilaukan, diperbesar puluhan kali lipat, dan berubah menjadi pedang cahaya biru. Pada saat kritis, Si Fengnian mendorong pedang cahaya biru di telapak tangannya untuk menghadap pedang besi besar yang jatuh. Pedang memasuki langit, bayangan langit. Bunyi. Kejutan datang, sangat gugup. Kekuatan besar itu menyerbu ke bawah, dan pedang pemakaman langit serta tanaman anggur iblis meleduk dalam satu serangan. Pedang langit memberdayakan kekuatan badan pedang langit, menjadikan Si Fengnian sukses atau gagal. Langit riyuntuh dan bumi hancur, dan angin serta awan berguncang. Pedang besi yang terjalin dengan tanaman merambat ajaib bertabrakan dengan kekuatan pedang langit. Adegan ledukan dahsyat muncul dalam kesadaran semua orang. Di platform pertempuran, aliran pedang meleduk, kekuatan pedang dari kedua sisi riyuntuh, dan pedang besi yang terjalin dengan tanaman merambat ajaib meleduk darinya, seperti teratai besar. Mendebarkan. Semua orang di dalam dan di luar lapangan tidak berani bernapas. Tiba-tiba, di tengah rantai besi hitam yang meleduk, ada penguburan pedang langit yang megah dan tak tertandingi. Semua dampak dari pedang langit diserap oleh tanaman anggur iblis. Pedang pemakaman langit di belakangnya memiliki kekuatan serangan penuh pada saat ini. Pergi. Xiao Nunu melambaikan jari pedangnya, dan tusukan kuat muncul dari udara. Hoa! Detik berikutnya, pedang pemakaman langit berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke bawah. Namun, pada saat ini, Si Fengnian telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi pedang pemakaman langit yang datang dan hanya bisa mundur. Tapi yang jelas, pedang pemakaman langit bergerak lebih cepat. Hiss! Tiba-tiba, pupil Si Fengnian bergetar, dan hati semua orang di zona perang macan putih menyusut. Pedang pemakaman langit menembus langsung ke dada Si Fengnian. Si Fengnian meraih pedang-pedang pemakaman langit dan ingin menariknya keluar, pergi. Tapi di saat berikutnya, sesosok tiba-tiba muncul di depan Si Fengnian. Lawan meraih gagang pedang pemakaman langit dengan satu tangan dan menekan ujung gagangnya dengan tangan lainnya menggunakan kedua tangan untuk mendorong ke depan. Kamu kalah. Bang! Energi pedang kacau meleduk di badan Si Fengnian, dan pedang pemakaman langit melewati badannya, menimbulkan aliran darah cerah. Bersambung.